Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, Mas. Oleh karena tidak lama lagi menjelasnya sambutan Hari Raya Idul Fitri. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan sambutan hari itu sendiri. Kita bertanya dari segi apa dia punya manfaat ataupun sambutan hari itu sendiri dalam konteks ilmu ma'rifatullah. Jadi mohon diperjelaskan secara terperinci ataupun yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Kang Hadimin dari Sabah, yakni menanyakan bagaimanakah hakikatnya makna Idul Fitri di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak apa makna hakikatnya Idul Fitri itu, marilah kita pahami dulu makna Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian, kita wajib bersenjatakan atau berbekal dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu tempatnya bukan di saat malam hari, malam-malamnya dohir. Akan tetapi yang dimaksud Lailatul Qadar di sisi Allah itu adalah ketika datang malamnya hari, malamnya hati, gelapnya hati, sunyinya hati, heningnya hati dari hal-hal selain Allah. Inilah makna Lailatul Qadar, yakni malam penuh kemuliaan. Karena di dalam malam itu terbitlah fajar, yakni yang maha mulia sendiri. Terbitlah hayatullah dari gelapnya hayatun nas. Disitulah malam kesucian, malam kemuliaan di sisi Allah. Karena kewujudan hambanya sudah sirna, kehidupan manusianya sudah sirna, kekuasaan diri manusianya sudah sirna, kembali diabdikan kepada Zat yang maha mulia, yakni hayatullah.
sering kami sampaikan siapa sih Allah itu? Allah itu dialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup inilah zat yang dimaksud yang bernama Allah itu, yakni hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup milik manusianya. Inilah yang dimaksud Allah. Ketika manusia sudah lepas, sudah rela, sudah ridho di dalam hatinya bahwa sebenarnya yang hidup ini Allah, maka itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yakni hatinya sudah mulia dari hal yang selain Allah. Inilah yang dimaksud bulan yang suci, keadaan yang suci, yang mana Dajjal, hawa nafsu, iblis, syaitan yang selama ini merajai di dalam baitullahnya hati manusia. Setelah Allah wujud di hati kita, setelah Allah nyata di hati kita, maka sirnahlah, maka terbelenggulah Dajjal, hawa nafsu, iblis dan setan itu, yang mana iblis, setan, hawa nafsu itu tidak akan kembali menjadi raja bagi manusia. Akan tetapi bila sudah nyata Lailatul Qadarnya di hati hambanya, maka hambanya akan selalu menjadi Abdullah, hamba Allah. Yakni keadaan apapun, hamba selalu merasa bahwa hidup ini Allah yang mentuhani seluruh pergerakan badan-badan. Inilah yang dimaksud Abdullah, hamba Allah. Hati selalu berimam kepada hayatullah, hati selalu tunduk patuh, rela dan ridho kepada apa-apa yang diperankan kepada badan ini dari hayatullah. Hati sudah tidak gersah, hati sudah tidak protes lagi dengan apa-apa yang diperankan oleh hayatullah terhadap badan-badan manusia ini. Karena itulah, maka ketika datang segala apa yang tergerakkan oleh badan ini, hati selalu menyaksikan Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memperlihatkan mata, Allah lah yang memperdengarkan telinga, Allah lah yang berkalam-kalamkan di atas mulut badan ini, Allah lah yang mengkeadaan apapun yang ada di dalam hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai
hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu di dalam seluruh keadaan apapun yang engkau perangkan atas badan-badan ini. Diperangkan apapun, hati selalu nyata Allah lah yang memerankan, hiduplah yang memerankan. Ketika sholat, hidup yang memerankan di dalam sholat, Allah yang memperjalankan di dalam sholat. Ketika badan ini berpuasa, hati sudah bisa menyaksikan Allah lah yang mempuasakan badan-badan ini, menghindari atau menahan haus dan lapar. Allah lah yang memerankan, Allah lah yang menggerakkan apa-apa yang terjadi pada badan. Jadi apapun pergerakan-pergerakan badan itu, baik di dalam kelihatannya manusia badan ini berbuat ketaatan. Contoh seperti sholat, puasa, beribadah, dan lain sebagainya. Meskipun manusia lain memandang badan-badan yang sudah memalamkan kewujudan manusianya, tetaplah seperti manusia. Manusia yang taat dipandang oleh manusia lain. Di dalam hati hamba sudah tidak merasa taat lagi. Di dalam hati hamba sudah tak merasa mampu sholat, mampu ibadah, mampu puasa, dan sebagainya. Karena hambanya sudah tidak wujud lagi di dalamnya. Karena seluruh pergerakan sudah menjadi waliullah. Allah lah yang menjadi walinya badan. Sebaliknya, bila kita menyaksikan apa-apa yang diperankan oleh badan secara maksiat di sisi manusia, ketika kita melihat kezaliman manusia, ketika kita memandang ada orang yang tidak sholat secara syariat, ketika memandang manusia yang tidak berpuasa secara syariat, hati kita sudah tidak memandang manusianya lah yang tidak sholat, manusianya lah yang tidak puasa, manusianya lah yang tidak beribadah. Akan tetapi bagi hamba yang sudah nyata wujud Allahnya di hatinya, maka seluruh peran-peran manusia di dunia ini hanyalah peran-peran Allah sendiri, peran-peran hidup itu sendiri. Allah tidak terkena hukum taat dan maksiat. Allah tidak terkena hukum halal dan haram. Allah tidak terkena hukum baik dan buruk seperti hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Karena seluruh hukum dan syariat manusia itu hanyalah buat manusia. Bagi Allah tidak berlaku segala hukum. Hukum bagi Allah itu hanyalah kewenangan Allah, jaiznya Allah, karepe Allah dewe. Karena Allah lah pencipta alam semesta ini. Berbuat apapun Allah kepada ciptaannya, itulah keadilan Allah, itulah kesempurnaan Allah. Meskipun
meskipun dipandang manusia itulah sebuah kemaksiatan atau ketaatan di sisi badaniahnya. Karena manusia selama ini masih menyembah hawa nafsunya, masih memandang badan-badannya lah yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas seluruh syariat-syariat yang dikerjakannya. Sehingga ada hukum baik dan buruk, ada hukum taat dan maksiat, ada hukum halal dan haram di sisi manusianya. Akan tetapi hukum halal dan haram di sisi Allah itu adalah haram bagi manusia mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Manusia yang merasa dirinya yang wujud, manusia yang masih merasa dirinya lah yang hidup, manusia yang masih merasa dirinya lah yang mampu untuk sholat dan beribadah. Inilah yang dimaksud jiwa yang haram. Meskipun kelihatannya bodi manusianya bergambar sebuah ketaatan, seolah-olah badan-badannya mematuhi perintah-perintah Allah, menjalankan syariat-syariat badaniahnya, seolah-olah demikian. Akan tetapi pada hati manusia yang demikian itu, mayoritas hatinya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Bagaimana mungkin disebut dengan ketaatan, disebut dengan kebaikan, disebut dengan hal yang halal di sisi Allah, sedangkan di dalam hati kita selama ini najis, dusta, syirik, mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, yang selama ini kita menyangka Allah itu gaib, tiada di hati kita. Yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah diri kita sendiri selama ini. Inilah iman yang terbalik, yang jadi Tuhan Allah kok malah manusianya yang jadi Allah, sedang Allahnya diposisikan seperti makhluk di hati kita. Allah ditiadakan, Allah digoibkan di hati kita. Tiada dan goib ini kan sifatnya makhluk. Memang di dalam asma Allah itu ada Allah Maha Nyata, Allah Maha Goib, Allah Maha Wujud. Nah, bagi siapakah bagi manusia yang mana bila Allah itu Maha Goib? Allah Maha Goib hanya bagi manusia yang mentuhani dirinya sendiri, manusia yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah Allah Maha Gaib. Bagi orang-orang yang buta mata hatinya, bagi orang-orang yang keras hatinya melebihi kerasnya batu, Allah Maha Gaib bagi ahli hijab, bagi ahli syariat beloko, yang mana di hatinya masih beriman dan mengiktikadkan bahwa seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh badannya itu adalah bersumber dari kehidupan makhluknya sendiri, bersumber dari kewujudan makhluknya sendiri, bersumber dari kekuasaan makhluknya sendiri.
sedang Allah digoibkan perannya, sedang Allah digoibkan kewujudannya, sedang Allah digoibkan kehidupannya, sedang Allah digoibkan kekuasaannya di hatinya. Karena di dalam hati kita selama ini yang berkuasa adalah 4 sekawan, yakni iblis, setan, hawa nafsu, dan dajjal. Seperti halnya di Baitullah, Ka'bah zaman dahulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi, di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah itu ada 4 berhala yang besar-besar. Sedangkan di luar Baitullah, di dalam Masjidil Haram, ada 360 berhala-berhala yang mengelilingi, yang mentawafi Ka'bah. Inilah keadaan hati kita sebelum kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. yakni hati kita selalu ingkar kepada Allah, meskipun di dalamnya dibungkus dengan sholat, meskipun di dalamnya dibungkus dengan beribadah, meskipun di dalamnya dibungkus dengan tadarusan, berpuasa dan sebagainya. Akan tetapi hati masih mensekutukan Allah. Berarti apa manfaatnya bagi Allah? Tak ada. Karena selama ini kita menyembah iblis dan setan. Bagaimana mungkin Allah mau menerima amalan yang najis? Allah itu maha suci. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang suci. Amal yang Lailatul Qadar. Amal yang mana hambanya sudah gelap, hambanya sudah malam, hambanya sudah hening di hatinya. Yang nyata hanya penciptanya, yang nyata hanya yang maha suci. Penciptanya adalah hayatullah di dalam hatinya. Inilah ibadahnya akan pasti diterima oleh Allah secara langsung. Seluruh kegiatan badanianya sudah terhitung amal soleh. Meskipun dipandang oleh manusia lain, badan-badan orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini seolah-olah bermaksiat kepada Allah, seolah-olah saja, akan tetapi di dalam hati hambanya sudah tak ada kuasa hidup hambanya lagi. Hamba sudah rela dan ridho dimanapun apa yang diperankan oleh Allah kepada badan ini. Hambanya sudah tak punya kuasa apapun untuk mengelak dari syariatullah. Inilah hati yang lillahi ta'ala. Hati yang nyata hanya Allah yang memerankan diri badan ini. Inilah malam Lailatul Qadar. Inilah bulan Ramadan. Inilah bulan yang suci. Yang mana di hati sudah suci dari kemanusiaannya. Sudah suci dari kemakhlukannya. Yang ada hanya Sang Pencipta. Jadi bagi hamba yang sudah mencapai Lailatul Qadar, hamba sudah tidak bisa memandang, menilai manusia lain yang ada di luar dirinya. Jadi hamba sudah tidak menilai ketaatan hamba yang lain. Hamba sudah tidak bisa menilai kemaksiatan hamba yang lain. Bagaimana mungkin hamba bisa menilai apa yang dikerjakan orang lain di luar dirinya?
sedangkan diri hambanya sudah lebur tenggelam di lautan tauhid. Jadi kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, disitulah wajhullah. Maksudnya disitulah peran-perannya hayatullah. Dengar itu, dengarnya hayatullah. Lihat itu, lihatnya hayatullah. Kalam itu, kalamnya hayatullah. Kehendak dan ikhtiar itu, kehendak dan ikhtiarnya hayatullah. Kuasa itu sudah kuasanya hayatullah. Ilmu itu sudah menjadi ilmullah, ilmunya hayatullah. Maka sudah tak ada lagi ketaatan dan kemaksiatan, halal dan haram sudah hancur lebur di dalam jaiznya Allah. Jadi apapun peran yang diperankan oleh badan-badan ini, seluruhnya adalah hakikatnya perannya hidup, perannya hayatullah, perannya penciptanya sendiri, perannya yang maha suci sendiri, perannya al-wali yang menjadi wali atas seluruh manusia. Akan tetapi aneh bin ajaib, kebanyakan manusia tidak rela dan tidak ridho berwalikan kepada Allah pencipta dirinya. Anehnya kebanyakan manusia menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai walinya. Inilah keanehan-keanehan manusia yang belum mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang belum merasakan indahnya berjumpa dengan wujud Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mengaplikasikan malam Lailatul Qadar di segenap seluruh tingkah laku badan ini. Untuk mengaplikasikannya, untuk belajar dan selalu belajar mengaplikasikan malam Lailatul Qadar ini adalah contohnya demikian. Ketika kita terjaga, badan kita terjaga, malamkan di hati kita, gelapkan di hati kita kewujudan makhluk kita lah, hidup kita lah yang mampu membangunkan badan. Ini gelapkan, ini malamkan, seperti halnya selama ini yang kita lakukan. Kita menyangka yang bisa bangun, yang bisa berdiri, yang bisa berjalan adalah diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah manusia yang berwalikan kepada hawa nafsu manusianya sendiri, berwalikan kepada iblis dan setan yang merasa menguasai seluruh keadaan badan. Marilah kita kembalikan kewalian ini kepada al-wali, kepada hayatullah. Kembalikan seluruh aktivitas. Contoh ketika bangunnya badan, berdirinya badan, berjalannya badan, seluruhnya diwalikan oleh hayatullah. Hati selalu menyaksikan al-wali. Hati rela dan ridho menyembah, mengabdi kepada hayatullah. Yakni hati selalu menyaksikan bahwa Allah lah yang menguasai keadaan berdirinya badan ini. Allah lah yang menguasai perjalanan kakinya badan ini. Allah lah yang merajai. Allah lah yang menguasai segala gerak aktivitasnya badan ini. Apa saja, dari bangun tidur sampai tidur lagi, saksikanlah bahwa Allah lah yang merajai badan-badan ini.
dan badan-badan yang lainnya. Inilah aplikasi dari malam Lailatul Qadar. Inilah aplikasi dari bulan yang suci, yakni bulan Ramadannya hati, yang mana di saat bulan Ramadannya hati, hawa nafsu, dajjal, iblis dan setan sudah terbelenggu, sudah terpenjara, tak akan mampu menembus singgah sananya Allah di dalam hati yang sudah mendapatkan bulan yang suci, yakni yang ada, yang wujud, yang menjadi Tuhan di dalam hati adalah yang maha suci itu sendiri. Jadi manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di dalamnya. Inilah yang dimaksud bulan suci. Bila kita terus-menerus mengaplikasikan dengan lestari, dengan istiqomah, inilah yang disebut Idul Fitri, yakni hari-hari kemenangan, hari-hari kefitrahan. Ketika hati sudah fitrah dari selain Allah, maka bebaslah manusia dari dosa-dosanya, dari apa-apa yang diperbuatnya. Jadi ketika manusia sudah suci dari rasa diri kemanusiaannya, jadi ketika manusia sudah suci dari sholat yang tidak merasa sholatnya, bagi manusia yang sudah tidak merasa berbuat puasa, haji, zakat dan sebagainya, inilah yang dimaksud syariatullah. Allah lah seluruhnya yang mensyariatkan badan-badan manusia. Inilah aplikasi yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyah. Seluruh amal itu tergantung niatnya yang ada di dalam gumpalan daging, yakni yang ada di hati. Bila di dalam hati itu niatnya sudah nyata lillahi ta'alanya, maka apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah terhadap badan-badan yang menjadi ciptaannya ini, maka seluruhnya berada di dalam af'alullah, berada di dalam amal yang soleh. Amal yang soleh itu maksudnya ya amal Allah sendiri yang menggerakkan dan yang menghidupi badan-badan ini. Namun apabila hati kita masih linafsi, milikku hamba, berarti inilah orang-orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, yakni mulutnya, hatinya bergumam, berbicara lillahi ta'ala, akan tetapi praktek di dalamnya dusta, mensekutukan Allah dengan dirinya. Terbukti selama ini kita masih merasa yang punya sholat, yang punya puasa, yang punya ibadah, yang punya sholawatan, yang punya hidup dan badan ini. Selama hati masih berpraktek demikian, selamanya manusia berjalan di atas kenajisan dan kedustaan di sisi Allah. Inilah golongan-golongan orang-orang yang mentuhankan dirinya sendiri, mentuhani dirinya sendiri, yakni Dajjal, Namrud, dan Fir'aun. Karena di dunia ini laku-laku ini ada dua macam saja, laku baik dan laku buruk, laku taat dan laku maksiat, laku halal dan laku haram. Akan tetapi ada yang laku secara syariat dan ada lelaku yang secara makrifat. Yang dipandang manusia, yang dipandang makhluk syariatnya
Akan tetapi yang dipandang Allah adalah ma'rifatnya, yakni hati yang berperan memerankan badan-badan ini. Bila hatinya, manusianya yang jadi Tuhan, semuanya adalah annar, jahannam, maka manusia sudah masuk di dalamnya. Akan tetapi bila di hati manusia sudah lenyap, sudah malam, sudah gelap, sudah hening rasa kemanusiaannya, maka inilah yang disebut waliullah, yakni bukan manusianya yang wali, karena hidup manusianya sudah gelap, sudah malam, sudah kembali kepada Tuhannya. Yang ada hanya wali itu sendiri, yakni Allah sendiri. La wali illal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Tidak ada yang mengenal hidup kecuali hidup. Marilah aplikasikan seluruh tindak laku kita. Marilah kita relakan, kita ridhokan di hati kita bahwa hidup ini Allah yang mentuhani seluruh pergerakan badan-badan ini. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar, inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan, inilah yang dimaksud hari kemenangan Idul Fitri, yakni hari kesucian Allah di singgah sana para hamba-hambanya. Semoga saya dan semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk memahami paparan-paparan ini. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.